Mal, Siap. dari rumah Mal. Dari rumah, alhamdulillah. Gimana? Katanya banyak cerita Banyak cerita, pengalaman lah. Pengalaman biasa-biasa aja. Wah, ini mah nggak biasa Kan katanya ini ya apa? Akmal teh indigo kan ya? itu teh sebenarnya, nah kan kalau orang mah kan sebenarnya masuk ke skeptis ya. Jadi percaya enggak juga enggak gitu. Jadi bukan yang tipikal apa ya, berani tapi juga nggak bukan tipikal yang takut banget gitu. Nah maksudnya kan kalau dari kita yang awam kan ngelihatnya orang yang indigo kan ya biasa aja gitu kan kelihatan. Temen juga ada beberapa yang memang punya gift lah, punya kelebihan itu gitu. Seru sih memang, tapi ya serunya memang ya seru begitu gitu. Nah gimana mah pengalamannya? Maksudnya kan pasti otomatis kan dimensi Akmal kan maksudnya bisa masuk kemana-mana gitu. Nah itu gimana mah coba? Jadi sebenarnya awalnya tuh waktu kecil. Jadi waktu kecil tuh memang belum ngeh bahwa kalau bisa ngelihat atau interaksi sama yang beda sama kita gitu. Jadi dari waktu kecil itu awalnya ya sama lah kayak yang lain, pasti ada beberapa cerita juga sama kayak sakit panas dulu, naon dulu gitu kan. Itu mah ya sama. Terus awalnya sering rumah tuh dulu di Sadak Serang kan bekas kuburan. Bolah. Tanahnya tanah bekas kuburan. Tanah bekas kuburan dulu teh. Ngontrak di sana. Tiba-tiba memang kayak banyak teman aja gitu. Jadi pikiran aku sekarang tuh keingetnya masih banyak teman yang seru aja gitu, anak-anak kecil biasa. Ternyata setelah kesini ceritain sama mama, ya aslinya aku main sendiri. Jadi nggak kelihatan gitu itunya. Nah terus udah dari situ umur 4 tahun 5 tahunan udah pindah. Nah kejadian awalnya di rumah yang di Kosambi. Jadi rumahnya tuh masih rumah kayu, tangga-tangganya masih kayu, rumah lama lah gitu, rumah tua. Terus nggak tahu kenapa jadi sering kayak tidur di tangga tuh sering enakan aja gitu tidur di tangga. Nah tapi belum kebuka banget. Belum ngeh lah ya. Belum ngeh. Udah agak ketutup lah kayaknya gitu. Terus udah gitu ada satu piano tiba-tiba di rumah tuh ya, pianonya tiba-tiba bunyi segala macem. Akhirnya sempat masuk juga tuh ke Ardan itu. Ada di buku. Sempet? Ya sempet. Ada di buku Nightmares itu ada. Dan dari situ 17 tahun pas benar-benar kebukanya, benar-benar aku bisa ngelihat di umur 17 tahun pas lah. Awalnya didatangin mimpi sama kakek, terus disuruh ke Solo, disuruh ke keraton dan lain-lain. Akhirnya aku ke sana, ya akhirnya kebuka. Jadi kebukanya tiba-tiba waktu bangun tidur, benar-benar ada di sini. Apaan itu tuh mah? Kayak apa ya, kakek-kakek tapi ya lumayan serem lah. Ya oke. Gitu jadinya ya sempat kaget juga, cuman ya udahlah gitu udah. Tapi orang rumah gitu. Maksudnya udah ngeh. Kalau Akmal teh spesial gitu maksudnya. Udah ngehnya tuh dari aku kecil kan sering main itu. Iya. Terus mama juga ya lihatnya mainnya sendiri, padahal aku ngerasanya main sama banyak orang. Terus memang di keturunan juga kan banyak yang kayak gitu. Oh berarti genetik? Iya kayaknya turunan genetik. Dari kakek dari keraton juga, jadi mungkin ada lah 1-2-nya gitu. Terus udah yang waktu pertama ngelihat itu benar-benar sampai takut banget yang ya beberapa hari nggak bisa dilupain lah itu sosok si kakek-kakek yang kayak gitu. Kebayang sih mah. Terus dari sana ya awalnya banyak ngelihatnya kayak orang aja gitu, orang berseliweran gitu-gitu, tapi ya banyak yang aneh. Itu kalau pagi siang tetap masih ada, kelihatan tetap masih ada. Jadi nggak kayak yang cuman habis maghrib doang mereka ada. Sebenarnya siang juga mereka ada gitu.
Terus kebetulan juga aku anak pecinta alam, jadinya di hutan-hutan kan sering melihat lah yang kayak gitu. Ya akhirnya udah bisa terbiasa, jadinya ya dibawa enjoy aja gitu. Malah kadang ya suka diseru-seruin aja yang kayak gitu. Yeah. Bener yang kayak tadi kan pengalaman yang seru gitu. Bener. Seru emang diseru-seruin aja gitu, diajak main kayak apa kayak gitu. Akhirnya punya teman sampai sekarang ngikut gitu. Soalnya kan bias kalau masih kecil ya antara temen imaginary ya, atau memang ada. Memang itu gitu kan. Berarti turunan ya, genetik ya mal ya. Terus ada momen ini enggak mah selain yang awal bangun tidur ada muka? Soalnya momen yang menyeramkan atau yang paling aku takutin tuh ada di umur 7 tahunan sebenarnya. Jadi waktu di Bogor, mama kan orang Bogor, aku ke Bogor, rumahnya tuh emang udah rumah lama dan lumayan gede. Yeah. Lagi kumpul keluarga, tiba-tiba ada apa? Itu lempet. Ya, lempet. Ya. Ada lempet di depan gitu. Di depan rumah. Di depan rumah. Terus cuman aku doang yang lihat. Itu tuh. Jadi benar-benar dia diem. Benar-benar dia diem doang ngeliatin kita lagi kumpul keluarga. Mukanya benar-benar hitam dan banyak boroknya lah. Itu di umur 7 tahunan kalau nggak salah. Terus sebenarnya kalau gangguan-gangguan yang kayak yang lebay-lebay sih nggak terlalu ya. Tapi banyaknya jadinya capek ke akunya karena banyak yang pengen curhat. Oh iya, katanya begitu ya. Jadi si makhluk yang astral itu katanya kalau dia bisa bisa tahu. Dia tahu mana orang yang bisa, mana yang enggak dan katanya memang nyamperin ya. Iya, jadinya kalau ada ya kayak tempat sekarang gitu. Pasti banyak yang pengen ngobrol. Waduh, jangan pengen curhat gitu, maksudnya bantuin dia lah atau gimana kan, cuman ya kalau misalnya kita bantuin ya bukan siapa-siapa juga kita gitu. Terus banyak yang manipulatif juga kan yang kayak gitu. Jadinya akhirnya ya untuk cerita-cerita sendiri aja, seru-seru aja gitu. Sampai ada yang sempat ke rumah gitu, maksudnya ngikutin ke rumah karena pengen dibantuin doang gitu. Karena bantuin dia sempat kecelakaan dan lain-lain gitu. Pengen bantuin disembuhin dan lain-lain gitu. Banyak yang kayak gitu, cuman serunya aku tuh kadang ngelihat ya miss kayak gitu. Terus dia kan seneng mandi. Iya, katanya di air ya. Jadi kalau ada di belakang kali. Nggak enakan yang deketin aku ajak aja gitu. Ajak terus nanti dikekaliin gitu aja. Dia sama-sama seru lah. Diseru-seruin aja. Tapi sebenarnya yang begitu tuh apa ya mal ya bahasanya? Kalau iseng oke lah ya, maksudnya masih kita juga manusia mah iseng mah ya sering lah ke teman ke siapa. Nah kalau yang begitu ada yang jahat nggak sih? Maksudnya jahat kan ya, banyak teori kayak gini, kayak misalnya kalau lewat daerah anu harus apa, kalau enggak celaka gitu. Nah, maksudnya teh kalau orang malah justru kasihan kenapa yang disalahinnya itu ya, gitu kan. Padahal mungkin dia ngantuk atau apa gitu. Nah, tapi sebenarnya memang ada nggak sih yang memang jahat gitu, maksudnya yang memang niatnya pengen buruk gitu. Sepengetahuan Akmal. Kalau yang aku udah sering lihat terus sering ngobrol tuh bahkan dikambing hitamkannya yang si namanya misalkan kayak jembatan tanjakan Emen. Nah itu tuh sebenarnya ya itu yang ditumbalkannya gitu. Padahal bukan beliaunya yang ada yang jahat, tapi memang ada entitas kaum yang kayak gitu yang nggak tahu dari mana gitu yang ngejahatinnya gitu. Memang ada, cuman kayaknya sampai sekarang kalau misalkan sampai ngebunuh atau sengaja apa, aku belum lihat sih, belum lihat juga. Ada yang seru nggak mal yang maksudnya kan banyak yang ingin curhat ya, maksudnya ada yang pernah di asok lah gitu, ayo gitu, maksudnya ya jangan cerita yang seremnya, maksudnya ada yang seru nggak, seru dalam artian teh memang dia pengen cerita aja atau gimana gitu. Nah yang sampai sekarang ikut, yang akhirnya jadi teman. Oh ada ini teh. Ada.
Yang akhirnya dari kecil ini tuh? Dari kecil. Oh, kan dari kecil, cuman kan sampai 17 tahun tuh aku agak ditutup dulu gitu, agak ketutup. Pas 17 tahun dia datang lagi, ternyata memang aku inget dia pernah main dulu waktu kecil gitu. Temen main ya, lah ya. Temen main. Oh, berarti seringnya dia yang ngobrol, curhat. Dia yang ngobrol curhat. Kadang lucu misalkan kayak aku lagi di sini misalkan, atau enggak lagi di mana, di tempat-tempat yang aneh lah gitu, yang serem. Terus kan yang jail-jail biasanya miskun itu suka jail nih. Nah, sama dia tuh suka dihereyan gitu, suka dibecandain gitu. Sekarang suka diajak atau diapain gitu. Jadi seru. Jadi awalnya dia tuh memang dikuburnya di situ. Yang di Sadang Serang. Ya, dia dikuburnya di situ. Terus dia ceritanya dia nggak tahu orang tuanya di mana. Jadi pokoknya dia tahu dikubur di situ, tapi dia nggak tahu orang tuanya di mana. Dulu meninggalnya karena sakit, terus gitu. Terus dia suka sama kuda. Suka sama kuda? Iya, makanya dulu aku bener-bener nih di Taman Lancia ini kan suka ada kuda dulu. Nah, aku bener-bener suka sama kuda karena ya mungkin pengaruh dari dia juga gitu ke bawah. Ya seru, banyak dapat ceritanya dari dia. Kadang misalnya temen aku ada yang ditempelin gitu. Nah itu tuh dibawanya sama dia kadang. Siang tempelin itu diherian sama dia gitu. Kadang suka jahil kalau misalkan ada yang takut aja. Lagi cerita dia ada yang takut, teman-teman aku ada yang takut misalkan. Dia emang sengaja suka kayak nginin gordeng apa. Jadi emang jahil orangnya. Oke. seru ya, ngejahilin gitu. Seru. Sampai sekarang juga ya masih ikut. Itu anak kecil? Masih anak kecil. Oh, sampai sekarang? Masih anak kecil. Berarti memang nggak, di dimensi lain mah nggak tumbuh kali ya? Kayaknya nggak tumbuh, cuman kekuatannya mungkin kata aku kekuatannya dia agak lumayan gede. Karena beberapa saudara juga karena suka ada yang agak diganggu atau gimana, dia memang bisa gitu kayak ngusir atau apa, ngelindungin lah ya. Si anak kecil ini yang bisa ngusir. Lokal, interlokal mah? Lokal. Oh, lokal. Ya, masih lokal, tapi lucu lah, gemes. Tapi ke rumah juga dia, maksudnya bukan orang rumah welcome, tapi tahu sama orang rumah teman Akmal ini. Sampai sekarang suka agak ngerasain. Bahkan kalau saudara-saudara yang tidur di rumahku pasti ngalamin erup-erup gitu ya. Bahasanya erup-erup. Ya itu jahilnya. Jahilnya kayak gitu, tiba-tiba ada saudara yang tidur di kamar aku aja. Pasti kena erup-erup. Apalagi orang baru lah ya. Orang baru gitu. Pasti kayak gitu. Tapi itu di rumah semua pada bisa atau di Akmal aja? Kalau di rumah, di keluarga aku cuma aku doang. Kalau ayah sama mama nggak bisa. Cuman kalau saudara-saudara lain ada yang bisa. Ya karena katanya nggak semua, maksudnya nggak turun ke semuanya gitu ya. Bahkan sampai kakak sepupu aku tuh karena dia udah bisa terus nyari juga, akhirnya dia bisa ngelihat besok dia mau ngapain, ada kejadian apa, dia bisa kayak gitu. Makanya kemarin sempat di Rupiah karena nggak kuat. Oh, itu ngeri ya. Iya, makanya karena nggak kuat jadi dia di Rupiah itu saudara aku itu kakak sepupu cowok pertama dan yang emang kuat banget gitu. Ya seru sih, tapi ngeri juga itu ya. Bisa lihat ke depannya. Iya, makanya ngeri. Banyaknya cerita lucu sebenarnya. Dengan mereka gitu banyak cerita lucu, karena aku nggak pernah ngambil serius kayak mediasi atau gimana, nggak jarang ngambil serius sih. Kalau ngambil serius juga ya berat juga, beban ya. Iyalah, kayak gitu. Itu. Nah, terus sepanjang perjalanan Akmal nih sampai sekarang, maksudnya ya balik lagi ke yang katanya tadi, kalau misalnya enggak begini nanti bakal begitu, enggak begini bakal begitu. Nah, maksudnya kalau dari kacamata Akmal, sepanjang perjalanan Akmal aja, kehidupan Akmal nih, maksudnya ada nggak yang misalnya bahasanya gini lah, oke genetik ya ke Akmal, tapi misalnya Akmal harus mutih gitu, harus ngerendam di sungai gitu misalnya, ritual itu. Harus roll depan gitu misalnya 200 kali gitu. Enggak sih sebenarnya. Oh, enggak ada ya? Kalau di keluarga aku memang ada dulu kakek kayak sajian pasti sering orang masih dulu ya. Terus sampai aku ngelihat keris tiba-tiba bangun berdiri itu emang itu real gitu. Cuman kalau ke akunya
karena kebetulan waktu aku lagi bisa kakeknya udah meninggal, jadinya nggak ada ritual-ritual kayak gitu, dan kayaknya udah biasa aja gitu, nggak harus ada ritual muti, harus ada ritual apa enggak. Nah terus kalau misalkan kayak ada kan tanyakan Emen harus buang rokok, Iya, harus buang apa. Nah, sebenarnya yang aku pahamin asal kita percaya sama Tuhan aja sih. Iya. Jadi kadang yang kayak gitu malah jadi ngasih makan entitas yang aneh, yang jahat-jahat itu gitu. Ya udah aja asal percaya sama Tuhan, Bismillah atau gimana ya, nggak akan terjadi apa-apa juga insya Allah. Itu tuh nggak kebayang sih mal, maksudnya buka mata ngelihat gitu. Nah itu penyesuaiannya aja sampai Akmal ngeh. Oh ini tuh memang gift gitu. Oh ya udahlah gitu. Itu tuh berapa lama tuh mal? Kan pasti di awal-awal takut lah. Iya, pasti kaget. Ya muka apalagi di sini. Iya, terus besoknya nggak tahu apa, besoknya apa gitu. Itu kan pasti maksudnya secara kejiwaan juga kan pasti keganggu gitu kan gitu. Nah itu ngehnya tuh berapa lama sih mal? Jadi kayaknya 6 bulan udah agak mulai tenang. Bisa nerima lah ya. Bisa nerima, udah bisa. Oh ya udah memang dikasih dan memang udah ada histori dari keluarga gitu. Awalnya memang kayak tiba-tiba dari sini kan ya agak panas dingin. Ya itu. Lagi panas dingin kaget. Terus ya cerita-cerita ke ayah, cerita ke saudara-saudara. Tapi memang udah turunannya kayak gitu, jadi lebih ditenangin gitu. Memang. Berarti orang tua juga ngasih pengertian ya bahwa pengertian. Kamu ada kelebihan nih gitu. Terus ya mau nggak mau deh, karena katanya memang yang kayak gitu mau dihilangin pun susah gitu. Iya apalagi turunan ya. Apalagi turunan, sedangkan kamu nggak nyari gitu. Yang gampang kan yang nyari gitu. Kalau yang nggak nyari kan ya susah juga gitu. Jadi ya udahlah, akhirnya bisa berteman akhirnya dengan yang kayak gitu. Tapi sampai sekarang memang masih ada bukan gangguan ya. Pengaruh ke psikis, jadinya kalau tidur tuh nggak bisa bener-bener tidur ya, sama nggak boleh hening. Jadi TV pasti nyala, lampu pasti sampai sekarang nyala sampai sekarang. Karena kalau hening gitu, ya udah itu pasti banyak. Nggak capek mah. Lama-lama akhirnya terbiasa juga. Iya sih, mau nggak mau ya. Harus dibawa enjoy. Ya, soalnya katanya yang indigo yang punya kelebihan tuh dia tutup mata pun ngelihat ya katanya ya. Kadang ngelihat atau kebayang-bayang, biasanya kebayang-bayang atau ya ini bisikan-bisikan tolong apa pasti ada. Yang paling serem mal apa mal?